anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya kalian sudah gak sabar ingin ke sekolahan lagi ya. Bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan guru. Tapi apa boleh buat, ternyata kondisinya belum memungkinkan untuk itu. Tapi jangan patah semangat, tetap harus semangat dalam belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kita tetap sehat walafiat. Amin. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan. Contohnya, himpunan karnivora. Karnivora bisa disebutkan anggotanya apa saja. Jadi, himpunan hewan karnivora bisa disebut himpunan. Himpunan warna pelangi. Warna pelangi, anggota warna pelangi itu apa saja? Yaitu merah, kuning, hijau. Berarti bisa disebutkan anggotanya. Jadi bisa disebut himpunan. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli bisa disebut anggotanya, yaitu bilangan antara himpunan yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Apa anggotanya bilangan prima antara 10 dan 40? Yaitu bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contoh, prima antara 10 dan 40 adalah 11. 11 itu faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Terus berapa lagi? 13. 13 itu adalah faktornya adalah 1 dan 13. 17. Faktor dari 17 adalah 1 dan 17. Jadi bilangan prima antara 10 dan 40 anggotanya adalah 11. Anggotanya adalah berapa? Bilangan prima antara 10 dan 40 yaitu 11. Berapa lagi? 13. Berapa lagi? 17. Ya, 17. Kemudian contoh yang bukan merupakan himpunan itu yang bagaimana? Himpunan lukisan yang menarik. Nah, itu bukan himpunan. Kenapa? Karena kata menarik itu sangat relatif, tidak bisa disebutkan. Lukisan mana yang menarik? Setiap orang mempunyai ketertarikan yang berbeda-beda. Contoh yang kedua, himpunan orang pintar. Orang pintar itu nggak bisa disebutkan anggotanya siapa saja. Karena relatif, ya, orang pintar itu relatif setiap masing-masing penilaiannya. Himpunan warna yang bagus. Nah, kata bagus itu juga tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Antara orang satu dengan orang lainnya, kata bagus itu relatif. Jadi tidak bisa disebut himpunan. Ya, Ibu ulas lagi. Yang merupakan himpunan adalah yang bisa disebutkan anggotanya, yaitu contohnya hewan karnivora, bisa disebutin apa saja hewannya.
Warna pelangi bisa disebutin apa saja, merah, kuning, biru, hijau. Bilangan asli bisa disebutkan anggotanya dengan jelas, yaitu antara 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 bisa disebutkan anggotanya, yaitu 11, 13, 17. Nah, di sini bukan himpunan adalah yang lukisan yang menarik. Menariknya tiap orang itu berbeda-beda. Jadi bukan himpunan. Himpunan orang pintar. Orang pintar itu penilaian orang sangat relatif. Jadi bukan merupakan himpunan. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Himpunan warna yang bagus. Kata bagus juga setiap masing-masing orang mempunyai penilaian yang relatif. Jadi tidak bisa disebut himpunan. Kemudian istilah-istilah himpunan yang harus kalian ingat-ingat dan pahami adalah 1. Kardinalitas atau disimbolkan dengan NA. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Kemudian contoh kardinalitas, misalnya himpunan A itu huruf pembentuk kata cermat. Cermat banyaknya anggota atau kardinalitas atau NA-nya itu sama dengan ada 6 huruf yang berbeda, yaitu C, E, R, M, A, T. Ada 6 anggotanya. Jadi NA sama dengan 6. Kemudian istilah yang kedua, himpunan semesta atau disebut S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan S. Semesta ya, jadi adalah himpunan yang memuat semua anggota. Kemudian himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota atau ditulis dengan ini, disimbolkan dengan ini, himpunan kosong seperti ini, kurung kurawal tapi nggak ada isinya, kosong, atau seperti 0 dicoret. Nah, itu simbolnya. Contoh himpunan kosong apa saja contohnya? Nama hari. Ya, contoh nama hari yang berawalan dari huruf Z. Ada nggak nama hari yang diawali dengan huruf Z? Tidak ada. Jadi disebut himpunan kosong. Maka bisa ditulis kardinalitasnya adalah himpunan kosong, atau bisa ditulis seperti ini. Tetapi tidak boleh ditulis dengan seperti ini. Ya, ini adalah penulisan yang salah. Yang itu bukan himpunan kosong. Kalau ini bukan himpunan kosong, tapi himpunan yang anggotanya 0, ya. Mengenal beberapa himpunan bilangan. Terdapat beberapa macam himpunan bilangan. Antara lain 1. Himpunan bilangan bulat yang disimbolkan B. Anggotanya adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari negatif, 0, dan positif. Himpunan bilangan asli disimbolkan dengan A yang anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah disimbolkan dengan C yang dimulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan cacah ganjil. Cacah
yang dimulai dari 0 tapi ganjil. Jadi anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Keenam, bilangan prima. Bilangan prima itu bagaimana? Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor saja. Yang hanya mempunyai 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan 2 itu hanya mempunyai faktor 1 dan 2. 3 itu hanya mempunyai faktor 1 dan 3. 5 hanya mempunyai faktor 1 dan 5. 7 hanya mempunyai faktor 1 dan 7 dan seterusnya. Coba kalau 9 faktor prima bukan? Bukan. Kenapa 9 bukan prima? Karena 9 itu bisa dibagi dengan 3. Jadi faktornya adalah 9 itu faktornya adalah 1, 3, dan 9. Mempunyai 3 faktor. Jadi itu bukan termasuk prima. Kemudian 7, himpunan bilangan cacah kuadrat. Cacah kuadrat. 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Jadi cacah kuadrat yaitu 0, 1, 4, 9 dan seterusnya. Bilangan cacah pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. 0 pangkat 3, 0, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27 dan seterusnya. Bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit atau disebut tersusun adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Jadi kebalikannya dengan bilangan prima. Kalau prima hanya mempunyai 2 faktor, kalau komposit bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Misalkan 4, 6, 8, 9, 10. 4 mempunyai berapa faktor coba? Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Mempunyai 3 faktor. 6, 1, 3, 6, 3 faktor. 10 mempunyai faktor 1, 2, 5, dan 10. Nah, jadi itu disebut bilangan komposit. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video dari Bu Retno, dan apabila masih belum jelas, kelebihan kita buat video adalah bisa diulang dan diulang sampai kalian mengerti betul. Terima kasih.